pembelajaran. Selamat mengikuti. Sahabat yang budiman, tujuan pembelajaran adalah suatu pernyataan yang spesifik yang dinyatakan dalam perilaku atau penampilan yang diwujudkan dalam bentuk tulisan untuk menggambarkan hasil belajar yang diharapkan. Tujuan pembelajaran adalah suatu komponen penting dalam rencana pelaksanaan pembelajaran yang menjadi suatu petunjuk kompetensi apa yang akan dicapai dalam kegiatan pembelajaran. Menurut Becker, seperti dikutip oleh Sudrajat, menyatakan bahwa tujuan pembelajaran yang baik adalah mengandung unsur A, B, C, D, yaitu audience, behavior, conditioning, degree. Dan untuk lebih jelasnya tentang rumus ABCD tersebut, mari kita bahas satu persatu dalam slide berikut ini. A-nya adalah audience. Audience memiliki arti pendengar. Dalam konteks kegiatan belajar mengajar, audiens yang dimaksud yaitu siswa atau peserta didik. Yang kedua adalah B, yaitu behavior. Behavior artinya tingkah laku atau aktivitas dalam suatu proses. Dalam konteks kegiatan belajar mengajar, behavior merujuk pada tingkah laku atau aktivitas siswa dalam pembelajaran. Dalam perumusan tujuan pembelajaran, behavior atau aktivitas siswa ditulis menggunakan kata kerja operasional. Dalam satu tujuan pembelajaran hanya boleh menggunakan satu kata kerja operasional dan tidak boleh lebih. Yang ketiga adalah C. C yaitu condition. Condition memiliki arti keadaan. Dalam kegiatan belajar mengajar, condition merupakan keadaan siswa di kelas, baik sebelum dan sesudah melakukan kegiatan pembelajaran. Perumusan condition dengan menjawab pertanyaan seperti aktivitas apa yang dilakukan siswa agar hasil yang diharapkan bisa diperoleh. Dalam tujuan pembelajaran, condition ditulis dalam bentuk kata kerja. Dan yang keempat adalah D, yaitu degree. Degree memiliki arti suatu perbandingan. Dalam konteks kegiatan belajar mengajar, degree berarti membandingkan kondisi siswa antara sebelum kegiatan dan setelah kegiatan pembelajaran. Tingkatan degree berbeda-beda sesuai dengan materi pelajaran yang dibawakan oleh guru. Sejauh mana siswa dapat memahami dan menguasai materi disampaikan, wawasan baru yang didapatkan siswa, atau perubahan tingkah laku dalam diri siswa. Sahabat yang budiman, berikut ini adalah contoh-contoh tujuan pembelajaran dengan menggunakan rumus ABCD. Contoh pertama adalah melalui metode demonstrasi dan reading aloud, siswa dapat melafalkan Al-Quran surat Al-Fatihah ayat 1-7 dengan benar dan jelas. A-nya atau audience adalah siswa. B-nya atau behavior melafalkan surat Al-Fatihah ayat 1-7. C-nya atau condition melalui metode demonstrasi dan reading aloud. Dan D-nya adalah degree dengan benar dan jelas. Contoh tujuan pembelajaran yang kedua adalah siswa bisa menyampaikan pendapat dengan baik mengenai kebiasaan sholat berjamaah di tempat tinggal menggunakan bahasa yang komunikatif melalui presentasi dari hasil diskusi kelompok. A-nya atau audience adalah siswa. B-nya atau behavior bisa menyampaikan pendapat dengan baik
mengenai kebiasaan sholat berjamaah di tempat tinggal. C-nya atau condition melalui presentasi dari hasil diskusi kelompok. Dan D-nya atau degree menggunakan bahasa komunikatif. Sahabat yang budiman, berikut ini adalah contoh-contoh tujuan pembelajaran berdasarkan level kognitif taksonomi Bloom. Contoh yang pertama adalah tujuan pembelajaran level pengetahuan. Contoh pertama, dengan metode pembelajaran TIL, peserta didik dapat membaca Al-Quran Surat Al-Falaq dengan tartil. Contoh yang kedua, dengan metode pembelajaran storytelling, peserta didik dapat menceritakan kembali kisah kejujuran Nabi Muhammad SAW, sikap amanah, sikap menghormati kedua orang tua dengan baik. Contoh tujuan pembelajaran level pemahaman. Pertama, dengan model mix, match, dan deal, peserta didik dapat mengartikan ayat-ayat dalam Quran Surah Al-Fil dengan tepat. Contoh kedua, dengan model pembelajaran talking stick, peserta didik dapat menjelaskan alasan berperilaku rendah hati dengan benar. Contoh tujuan pembelajaran level penerapan. Yang pertama, dengan model pembelajaran role playing, peserta didik dapat memerankan cara berbakti kepada orang tua dengan benar. Contoh kedua, dengan metode drill, peserta didik dapat mempraktikkan tata cara berwudu dengan benar. Contoh tujuan pembelajaran level analisis. Pertama, dengan model pembelajaran group investigation, peserta didik dapat menemukan keuntungan perilaku jujur dengan benar. Contoh yang kedua, dengan model Student Team Achievement Division, peserta didik dapat membedakan antara kemampuan malaikat dan manusia. Contoh tujuan pembelajaran level evaluasi. Dengan metode talking stick, peserta didik dapat menyimpulkan hasil pengamatan tentang contoh makhluk Allah, bahwa Allah itu ada, dan membuktikan dengan dalil akli, yaitu melalui hasil pengamatan, dan dalil nakli melalui Al-Quran bahwa Allah itu ada dengan baik dan benar. Yang terakhir adalah contoh tujuan pembelajaran level mencipta. Yang pertama, dengan model pembelajaran Compuskart, peserta didik dapat menyusun potongan ayat surah Al-Falaq dengan benar. Contoh yang keduanya adalah dengan model pembelajaran mind mapping, peserta didik dapat menghubungkan makna sholat dengan perilaku sehari-hari dengan benar.